Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama kami Ali Naik Hasibuan, NPM 2052032. Kami membuat video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam tahun 2021 dengan dosen penguji Rina Syahriani Sahrullah SH MCL PhD. Adapun rancangan tesis kami yaitu Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2007 tentang penetapan atas Undang-Undang nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang terhadap peranan kepabeanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, Wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan, bahwa dalam upaya menjaga agar perkembangan pembangunan nasional, khususnya perekonomian nasional, diperlukan kebijaksanaan pembangunan nasional yang mampu memberikan kepastian hukum. Kebijaksanaan pembangunan nasional harus mengandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat. Praktek perdagangan yang terus berkembang memerlukan antisipasi atas globalisasi ekonomi. Salah satu kebijaksanaan nasional dalam perdagangan diwujudkan dengan membentuk undang-undang kepabeanan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Seiring perkembangan waktu, untuk dapat membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan, dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, pemerintah mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, yaitu dengan menetapkan suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai, yaitu dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sebagai perwujudan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dimaksud yang salah satunya adalah Badan Pengusahaan Kawasan Bintan. Sehingga pada bab 1 yang menjadi latar belakang penelitian kami mengenai das sollen atau harapan yang seharusnya, di antaranya peraturan mengenai kepabeanan dan perdagangan bebas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 36 tahun 2000
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. Ada juga keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Namun, dasolan atau faktanya atau kenyataan di lapangan berdasarkan googling kami di media online, kami membaca pemberitaan, ada beberapa pemberitaan, di antaranya fakta di lapangan terkait dengan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan ini. Kami menemukan pemberitaan mengenai adanya perusahaan yang beroperasi di luar lokasi izin usaha yang diberikan atau bukan pada kawasan Free Trade Zone atau FTZ Bintan. Kemudian ada perusahaan yang menggunakan fasilitas Free Trade Zone tadi untuk kegiatan produksi di luar kawasan Free Trade Zone, yaitu di wilayah Galang Batang. Kemudian ada perusahaan yang beroperasi namun tidak sesuai dengan tata ruang atau wilayah. Kemudian yang terakhir, ini yang cukup menghebohkan masyarakat Kepri, khususnya wilayah Kabupaten Bintan, yaitu mengenai pemberitaan tentang dilakukan penyidikan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, yang di sini sebagaimana pemberitaan baik di media cetak, media online maupun di televisi, penyidik KPK melakukan penyidikan atas dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan. Ini cukup menarik bagi kami, sehingga fokus penelitian kami yaitu tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang terhadap peranan kepabeanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan. Jadi poin pembahasan kami di sini yaitu mengenai peranan kepabeanan pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. Kemudian yang menjadi permasalahan penelitian yang pertama, bagaimana efektivitas kepabeanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan, atau juga yang biasa disebut kawasan Free Trade Zone. Yang kedua, apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi oleh kepabeanan dalam melaksanakan peranannya pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan atau wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan di kawasan Free Trade Zone Bintan, sehingga sebagaimana tadi yang telah kami sebutkan, terjadi hal-hal di lapangan, kenyataannya di lapangan ternyata berbeda menurut kami sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang atau sebagaimana yang diatur oleh undang-undang
tentang kepabeanan, tentang pelabuhan bebas dan kawasan bebas, sehingga terjadi faktanya seperti ini. Inilah yang menjadi permasalahan pertama, supaya sudah kami sampaikan tadi. Yang kedua ini, kemudian yang ketiga, bagaimana solusi agar kepabeanan dapat meningkatkan efektivitas peranannya. Ini yang menjadi permasalahan penelitian kami dalam tesis kami nantinya. Kemudian tujuan penelitian, tujuannya yang relevan dengan permasalahan tadi, yaitu untuk menganalisis dan menemukan efektivitas kepabeanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan, atau kawasan Free Trade Zone atau FTZ Bintan. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh kepabeanan dalam melaksanakan peranannya pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan, atau kawasan Free Trade Zone Bintan. Yang ketiga, tentunya kita ingin memberikan solusi agar kepabeanan dapat meningkatkan efektivitas peranannya. Kemudian manfaat penelitian ini, manfaat dan kontribusi secara teoritis, yaitu untuk menyatakan teori efektivitas hukum dari Surjono Sukanto adalah teori yang relevan untuk menganalisis keefektivitasan atas tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang terhadap peranan kepabeanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori tersebut sebagai alat analisis dalam mengkaji efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu manfaat dan kontribusi secara praktis. Manfaat dan kontribusi secara praktis ini, yang pertama, kepada stakeholder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran serta solusi konkret bagi pemerintah Kabupaten Bintan, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Kabupaten Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan, Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, Kantor Pajak Pratama atau KPP Tanjung Pinang, Kepolisian Resor Bintan dan Kejaksaan Negeri Bintan, sehingga tercapai keefektifan peran kepabeanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan. Tentunya manfaat yang selanjutnya itu untuk akademisi. Kami berharap manfaat dari penelitian ini dapat memperkaya kepustakaan khasanah kepustakaan kependidikan, memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dalam peranan kepabeanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan atau BP Bintan, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda. Selanjutnya, untuk
bab 2 tesis kami, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang menjadi tinjauan pustaka untuk landasan operasionalnya yaitu pengertian dari kepabeanan. Kemudian pengertian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi perlu kiranya kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kepabeanan, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Untuk selanjutnya yang menjadi konseptual, apa-apa saja konsep-konsep kepabeanan itu, bagaimana konsep kepabeanan itu. Jadi selain dari pengertian pada landasan operasional, baik asas maupun perluasan dengan konsep-konsep kepabeanan, ini yang akan kami kaji di kajian konseptual. Selain konsep kepabeanan, juga konsep kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Karena perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah regulasi khusus dari pemerintah. Tidak semua wilayah di Indonesia diberlakukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sehingga kita harus memahami dulu, kita harus mengkaji dulu tentang konsepnya, yaitu konsep kawasan bebas dan perdagangan bebas. Selanjutnya landasan yuridis. Ini landasan yuridis yang relevan dengan konsep kepabeanan, yang relevan dengan konsep kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diantaranya yaitu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Kemudian pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Tinjauan pustaka juga mengenai hasil penelitian yang terdahulu berupa jurnal. Jurnal-jurnal ini kami dapatkan secara online dengan melakukan googling. Beberapa di antaranya jurnal yang kami sudah temukan di internet, yaitu mengenai kajian Free Trade Zone atau FTZ Batam, Bintan, Karimun, permasalahan, implementasi, dan solusinya oleh Muhammad Zainuddin dari Politeknik Negeri Batam. Kemudian penilaian kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB dan pembangunan Kota Batam oleh Yanti Budianti dan Tias Amalia. Untuk selanjutnya, selain tinjauan pustaka, ada juga landasan teori. Yang menjadi landasan teori kami yaitu teori efektivitas hukum menurut Surjono Sukanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor hukumnya sendiri atau undang-undang. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selain
teori efektivitas hukum menurut Surjono Sukanto, kami juga menggunakan teori hukum integratif dari Profesor Romli Atmasasmita. Adapun yang menjadi inti dari kesimpulan teori hukum integratif Profesor Romli Atmasasmita adalah konsep hukum dapat dipahami sebagai sistem norma atau system of norm, sebagai sistem perilaku atau system of behavior, dan sebagai sistem nilai atau system of values yang merupakan bagian dari aktivitas masyarakat tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Jadi kami menggunakan dua teori ini sebagai landasan teori dalam tinjauan pustaka dan landasan teori terkait dengan tesis yang akan kami bahas. Selanjutnya pada bab 3, metode penelitian, rancangan penelitian kami yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan objek penelitian data primer, yaitu melaksanakan penelitian di kantor dinas PTSP Kabupaten Bintan pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan atau BP Bintan, kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, kantor pajak Pratama atau KPPP Tanjung Pinang. Data sekunder yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini yang mengikat diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Kemudian yang terakhir sebagai objek penelitian yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini bisa berupa buku-buku, jurnal, atau hasil penelitian yang terdahulu. Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, di antara jurnal yang pernah kami googling atau hasil penelitian sebelumnya yaitu Kajian Free Trade Zone atau FTZ wilayah Batam, Bintan, dan Karimun, permasalahan implementasi dan solusinya oleh Muhammad Zainuddin, Politeknik Negeri Batam. Penilaian kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB dan pembangunan Kota Batam oleh Yanti Budianti atau Tias Amalia. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yaitu untuk data primer dengan melakukan studi lapangan, baik itu wawancara dan observasi. Wawancara yang akan dilakukan diantaranya melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan, kemudian Kepala Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bintan atau BP Bintan, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, Kepala Kantor Pajak Pratama atau KPP Tanjung Pinang. Kemudian melakukan observasi di lapangan. Observasi ini dapat berupa peta wilayah Badan Pengusahaan Kawasan Bintan atau BP Bintan, atau dengan didukung foto-foto hasil observasi nantinya. Kemudian data sekunder yaitu studi dokumen
dengan mengumpulkan atau mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan aspek hukum kepabeanan, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. Dalam hal ini dokumen yang tidak bisa diakses oleh publik dan tidak bersifat rahasia. Kalau seperti dokumen atau undang-undang yang ada di internet ini kan dengan mudah diakses oleh publik. Nah, ini yang kami harapkan kami bisa mendapatkan dokumen-dokumen dari beberapa kantor yang terkait dengan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan atau BP Bintan sebagai bahan data sekunder kami. Kemudian studi kepustakaan juga tentunya, di mana studi kepustakaan ini kami akan mencari data-data melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian. Dan yang terakhir, metode analisis data. Metode analisis data yang akan kami lakukan yaitu dengan metode yuridis kualitatif. Baik, demikian pembahasan kami. Tentunya kami mengharapkan kritik, saran dari pemirsa sekalian yang membangun, yang berguna bagi kami nantinya untuk kelancaran proses penelitian dan pembuatan tesis kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.